Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi YD dengan NIM 13026240118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS saya, yaitu mengenai topik pembahasan pemerataan pendidikan Indonesia dengan subtopik program dan upaya pemerataan pendidikan. Ringkasan materi, pemerataan pendidikan merupakan isu yang sangat penting terutama di negara berkembang karena perannya dalam pembangunan bangsa dan sejalan dengan prinsip education for all. Pemerataan ini mencakup dua aspek utama yaitu equality atau kesetaraan dan equity atau keadilan. Contohnya dalam equality of education opportunity membedakan antara kemerataan pasif dan juga kemerataan aktif. Tentu kedua pemerataan ini itu tidak hanya mencakup akses setara, tapi juga perlakuan secara adil untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Oke, berikutnya adalah learning outcome. Apa aja sih yang kita bahas dalam topik kali ini? Yang pertama, mengetahui permasalahan pendidikan di Indonesia dan upaya yang harus dilakukan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui program pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Subtopik pertama yaitu mengenai program pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Yang pertama itu adalah program Indonesia Pintar atau PIP. PIP itu bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang kurang mampu dengan memberikan bantuan dana secara berkala. Program ini menyasar siswa usia 6 sampai 21 tahun di sekolah formal maupun non formal. Dengan PIP ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Oke, next, pembangunan sekolah di daerah terpencil. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, terluar, atau tertinggal, atau kita kenal dengan 3T. Selain membangun sekolah, program ini juga menyediakan sarana belajar dan merekrut guru untuk mengajar di wilayah-wilayah tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan terpencil. Oke, program yang ketiga yaitu pendidikan melalui e-learning. Pendidikan berbasis e-learning bertujuan memberikan akses belajar yang fleksibel dan inklusif melalui teknologi digital. Pemerintah yang mengembangkan platform pendidikan secara daring, menyediakan materi ajar digital, serta melatih guru dalam penggunaan teknologi. Program ini tentu mempermudah akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah yang sulit dijangkau dan selama situasi darurat seperti pandemi. Oke, selanjutnya adalah beasiswa pendidikan. Program beasiswa pendidikan ini dirancang untuk mendukung siswa yang berprestasi dan siswa dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa ini diharapkan siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi akademik mereka tanpa terhalang oleh kendala finansial. Oke, next, penyediaan sekolah gratis. Pemerintah menyediakan sekolah gratis untuk menghapus hambatan biaya pendidikan bagi semua siswa di tingkat SD, SMP maupun SMA. Selain pembesaran biaya, program ini juga menyediakan perlengkapan sekolah gratis. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan dasar secara gratis. Oke, berikutnya adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Selain itu, intensif diberikan pada guru yang berprestasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas tenaga pendidik diharapkan kualitas pengajaran di Indonesia akan lebih baik sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. Oke, berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi program pemerintah. Tentu pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program pendidikan. Pemerintah memonitor pelaksanaan program, mengevaluasi hasil belajar siswa, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan terus ditingkatkan kualitasnya. Program terakhir mengenai kolaborasi dengan swasta dan lembaga internasional. Pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk mendukung pendidikan. Kolaborasi ini mencakup bantuan infrastruktur, beasiswa, serta pelatihan untuk guru dan siswa guna mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke, topik kedua mengenai 4 kunci upaya pemerataan pendidikan. Yang pertama itu adalah program wajib belajar, dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pendidikan. Tentu dua hal ini sangat penting. Yang pertama adalah membangun niat dalam siswa, yaitu dengan program wajib belajar. Pemerintah telah menetapkan program wajib belajar selama 12 tahun. Hal ini mencakup pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Dan yang kedua tentang infrastruktur. Infrastruktur pun sangat penting khususnya di daerah terpencil dan daerah yang kurang berkembang. Ini menjadi fokus pembangunan gedung sekolah, penyediaan fasilitas, dan pengadaan alat pendidikan. Dan dua kunci utama lainnya adalah kurikulum yang adaptif dan perbaikan guru dan teknologi.
Kurikulum adaptif merupakan kurikulum yang fleksibel yang menyesuaikan dengan kebutuhan, potensi peserta didik, serta perubahan zaman. Sedangkan perbaikan kualitas guru dan pemanfaatan teknologi itu harus ditingkatkan seperti menggunakan e-learning dan lain-lainnya karena dari situ dapat menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh siswa. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan masuk mengenai studi kasus tentang pemerataan pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mengambil judul video tentang kenapa pendidikan Indonesia belum maju. Berikut tayangannya. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Latar belakang. Pendidikan Indonesia masih menghadapi masalah serius walaupun dibantu oleh alokasi anggaran yang besar. Misalnya pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan 444 triliun untuk pendidikan, tapi kualitas dan pemerataannya belum bertambah banyak. Rendahnya indeks pembangunan manusia dan peringkat pendidikan internasional yang rendah itu menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Oke, lanjut. Input masalah. Yang pertama, mengapa pendidikan Indonesia belum maju? Yang kedua, alasan apa yang membuat pendidikan wajib untuk diperjuangkan? Yang terakhir, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerataan pendidikan Indonesia dalam segi kualitasnya? Oke, lanjut. Berdasarkan masalah 1, pendidikan Indonesia itu belum maju karena rendahnya kualitas mengajar, ketimpangan akses pendidikan, dan lain sebagainya. Proses penyelesaian kasus ini meliputi peningkatan kompetisi guru, pengembangan infrastruktur, reformasi kurikulum, pengawasan ketat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Penyelesaian masalah 2, pendidikan adalah fondasi kemajuan individu dan masyarakat yang berarti memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup di kehidupan mereka. Masyarakat yang berpendidikan itu lebih produktif dan inovatif. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, lanjut. Penyelesaian masalah 3. Untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dimulai dari pemerataan masalah dan penetapan tujuan yang jelas. Strategi dapat diterapkan mencakup peningkatan akses melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan beasiswa, peningkatan mutu melalui pelatihan guru dan pengembangan kurikulum, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Implementasi strategi ini harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antara pemangku kepentingan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kualitas guru perlu diatasi dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Dengan komitmen bersama, pemerataan kualitas pendidikan Indonesia dapat menjadi kenyataan. Oke, lanjut. Input. Yang pertama, masalah pendidikan yang belum maju diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran, infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan antara daerah. Dengan reformasi kurikulum dan kolaborasi efisien antara pemerintah dan sektor swasta, itu eh, dapat menghilangkan masalah pemerataan di negeri ini. Oke, yang kedua, pendidikan harus diperjuangkan karena merupakan hak dasar setiap individu yang dapat membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pendidikan, seorang dapat mengembangkan potensi, memperoleh keterampilan, dan memperluas wawasan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Dan terakhir, upaya langkah-langkah pemerataan kualitas pendidikan Indonesia bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dengan meningkatkan akses di daerah tertinggal, memperbaiki mutu pembelajaran melalui pelatihan guru, serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Oke, lanjut. Feedback masalah 1. Saran yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengajar, meratakan akses pendidikan, dan melakukan evaluasi berkala melalui penelitian, survei, serta pengumpulan data tentang pencapaian akademik siswa, kepuasan guru, dan upah balik orang tua. Oke, lanjut. Feedback masalah kedua. Saran untuk meningkatkan pendidikan meliputi peningkatan akses dan kualitas, terutama daerah terpencil, serta reformasi kurikulum yang fokus pada keterampilan praktis dan pemikiran kritis. Kerjasama di antara pemerintah sektor swasta, masyarakat juga harus diperkuat, serta evaluasi perlu dilakukan secara berkala melalui pengukuran hasil pendidikan dan umpan balik dari siswa, guru, orang tua untuk memastikan strategi yang diambil efektif dan berdampak. Feedback masalah terakhir yang ketiga, saran untuk menciptakan langkah-langkah pemerataan di Indonesia adalah meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah terpencil, serta memperdaya ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Tentu hal ini harus diselimuti dengan evaluasi dan reformasi kebijakan. Kesimpulan materi yang saya sampaikan hari ini, yang pertama itu mengenai program pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan di Republik ini adalah kartu PIP, pembangunan sekolah di daerah terpencil, pendidikan e-learning, dan sebagainya. Serta yang kedua adalah upaya pemerataan pendidikan Indonesia itu bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas dengan meningkatkan akses daerah terpencil, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, memperbaiki kualitas pengajaran, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini daftar pustakanya. Dan itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.